Waalaikumsalam. Makasih. Iya Ibu, silakan masuk Bu. Ibu Bidan. Iya, makasih. Masuk ya Bu ya. Silakan duduk Bu. Ibu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Natasha ya Bu. Pak, sebelumnya boleh saya tahu nama ibunya siapa? Nama saya Nida Bu Bidan. Ibu Anida ya. Kalau nama bapaknya? Bapak Rian Bu Bidan. Baik. Boleh saya tahu umur ibu berapa Bu? Saya 23 tahun Bu Bidan. 23 tahun. Kalau bapaknya? 27 tahun. 27 tahun ya. Sebelumnya sudah punya anak Bu? Sudah Bu Bidan. Satu ya. Sudah punya satu anak ya Bu ya. Baik, boleh saya tahu Bu tujuan datang ke sini Bu? Begini Bu Bidan, saya dan suami kan baru saja melahirkan satu anak. Nah, saya mau biar anak saya itu ada jaraknya sama anak saya yang kedua nanti. Jadi saya sama suami memutuskan mau ber-KB sementara. Oh, mau jadi aseptor KB ya Bu ya? Ya, Umur anak pertamanya sudah berapa bulan Bu? 10 bulan Bu Bidan. Sudah 10 bulan ya. Baik, ini sebelumnya belum pernah pakai KB Bu? Belum pernah. Belum pernah ya. Baik Ibu, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu ya. Program KB itu dia adalah suatu program dari pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan keluarga ibu. Jadi untuk mengurangi angka kematian ibu juga. Jadi anaknya sehat, ibunya juga sehat, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Di sini saya punya beberapa medianya. Yang pertama itu jadi begini Bu. KB itu terbagi menjadi dua. Ada yang hormonal dan ada yang tidak hormonal, seperti itu. Jadi yang pertama itu ada kontrasepsi kondom ya Bu. Kontrasepsi kondom ini termasuk ke jenis kontrasepsi non hormonal, di mana dia itu berbentuk sarung karet tipis penutup penis yang fungsinya untuk menampung cairan sperma pada saat berejakulasi. Lalu tingkat keberhasilan dari kontrasepsi ini cukup tinggi ya Bu ya, 80-95% dengan keuntungan yang murah, mudah didapat dan juga tidak perlu resep dokter, seperti itu. Juga mudah dapat dipakai sehari-hari secara mandiri dan dapat mencegah penularan penyakit kelamin ya Bu ya. Namun ada juga kerugiannya. Yang pertama itu selalu harus memakai kondom yang baru. Jadi kalau sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, harus segera dibuang ya Bu. Lalu selalu harus ada persediaan stoknya kalau memakai kontrasepsi jenis ini ya. Juga kadang-kadang ada yang tidak tahan atau bapaknya mengalami alergi terhadap kondom-kondom yang dari bahan sintetis, seperti itu juga ada. Selanjutnya, bagaimana cara penggunaannya? Tentu saja dengan menyarungkan ke penis bapaknya, mohon maaf ya Pak ya, sewaktu ibu dan bapak melakukan hubungan. Baik, ini contoh gambar dari alat kontrasepsi kondom itu Bu, banyak jenisnya ya, seperti ini. Kemudian ada jenis kontrasepsi pil KB. Pil KB ini merupakan kontrasepsi hormonal, di mana dia mengandung hormon estrogen dan progesteron yang diminum setiap hari selama 21 sampai 28 hari. Kemudian cara kerjanya adalah menekan ovulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur di indung telur, seperti itu ya Bu ya. Ini ada contoh gambar pil KB-nya Bu. Ini nanti yang berwarna kuning ini biasanya diminum saat ibu sedang menstruasi, sedangkan sisanya ini untuk selesai menstruasi, seperti itu ya Bu ya. Kemudian keefektivitasannya itu sampai 92 sampai 99%. Jadi cukup efektivitas ya Bu ya. Kemudian ada keuntungannya. Yang pertama itu kesuburan segera kembali. Jadi ketika selesai menggunakan pil ini, kesuburan ibu tidak akan terhambat. Kemudian mengurangi rasa sakit atau nyeri pada saat haid. Kemudian terlindung dari penyakit radang panggul atau PRP dan mencegah kehamilan di luar rahim atau ektopik ya Bu ya. Kemudian juga mudah digunakan, mencegah anemia defisiensi zat besi, juga mengurangi resiko kanker ovarium. Selanjutnya juga pil KB ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu pemakainya harus disiplin, jadi tidak boleh lupa, tidak boleh tidak minum, seperti itu Bu ya. Bu Bidan, kalau nanti misalnya saya pakai pil KB kemudian saya lupa, bagaimana ya Bu Bidan? Itu besoknya ibu dianjurkan untuk minum sekali 2 pilnya Bu.
Jadi harus teratur ya. Tidak dianjurkan juga untuk wanita perokok. Sebelumnya ibu merokok? Tidak, Bu Bidan. Tidak ya. Kemudian juga jika ibu minum ini ada kemungkinan mengalami infeksi chlamydia atau jamur di sekitar alat kelamin yang menyebabkan keputihan. Kemudian itu ada juga efek sampingnya ya Bu. Efek samping dari pil KB itu biasanya ada pendarahan atau terjadi bercak darah seperti spotting di antara masa haid. Namun jika tidak berlebihan maka itu tidak menjadi indikasi yang serius ya Bu ya. Juga kadang ibu mengalami pusing, mual pada awal-awal pemakaian. Kemudian ada KB suntikan. Jadi apa yang disuntikan? Yang disuntikan itu adalah hormon progesteron yang disuntikan ke bagian bokong atau bisa juga di bagian lengan atas ibu pada 3 bulan atau 1 bulan sekali. Cara kerjanya adalah mencegah lepasnya sel telur dari indung telur wanita, jadi hampir sama seperti pil KB tadi ya Bu ya cara kerjanya. Kemudian juga ada kerugiannya di sini, kembalinya kesuburan itu agak telat. Jika tadi pil KB tidak menyebabkan keterlambatan masa subur, maka si suntik ini menyebabkan keterlambatan masa subur ya Bu ya. Kemudian tidak dianjurkan bagi penderita kanker, darah tinggi, jantung, dan liver. Ibu memiliki indikasi penyakit ini? Tidak, Bu Bidan. Tidak ada ya. Baik, tingkat keberhasilannya juga tinggi Ibu, sampai 99%. Itu sangat efektif ya Bu ya. Baik, selanjutnya ada nih, ini gambar suntik KB Bu. Ini ada obatnya, kemudian akan kita suntikan seperti itu ya. Selanjutnya ada alat kontrasepsi susuk atau implan, di mana 1 atau 6 kapsul seperti korek api nanti akan dimasukkan ke bagian bawah kulit ibu di bagian lengan atas secara perlahan untuk melepaskan hormon progesteron selama 3 atau 5 tahun. Tingkat keberhasilan dari alat kontrasepsi ini cukup tinggi, 97-99% ya Bu. Begini gambarnya. Nanti akan dimasukkan ke bagian lengan atas ibu ya. Mungkin agak sedikit sakit, tapi akan kita minimalisir nanti Bu jika ibu memilih kontrasepsi ini ya. Baik, ini cara kerjanya adalah menghambat terjadinya ovulasi, menyebabkan endometrium atau selaput lendir tidak siap untuk nidasi atau menerima pembuahan, kemudian mempertebal lendir serviks atau rahim, dan juga menipiskan lapisan selaput lendir atau endometrium. Juga ada kerugiannya ya Bu ya, ini pemasangannya harus dengan tenaga yang profesional, lalu juga dapat menyebabkan perubahan pola haid karena mengandung hormon ya Bu ya. Kemudian pemakai tidak dapat menghentikan pemakaiannya sendiri, jadi tetap harus terpantau dengan tenaga medis ya Bu ya. Lalu kita menuju alat kontrasepsi spiral atau IUD, atau juga alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terbuat dari plastik. Nah, plastik ini nanti dililitin tembaga atau tembaga bercampur perak yang dapat berisi hormon. Jika ibu memilih ini, sebelumnya saya tanya apakah ibu memiliki alergi logam? Saya tidak memiliki. Tidak ada ya Bu ya, alergi logam. Berarti ini masih aman. Waktu penggunaannya bisa sampai 10 tahun Bu, jadi ini cukup direkomendasikan ya. Begini Bu gambarnya, nanti akan dimasukkan ke bagian rahim ibu. Seperti itu ya Bu gambarnya. Nah, ini ada beberapa jenis bentuk dari kontrasepsi IUD ini. Nanti ibu bisa pilih mau bentuk yang mana. Bagaimana cara kerjanya, yaitu mencegah masuknya spermatozoa atau sel mani ke dalam saluran tuba, dan lilitan logam itu menyebabkan reaksi antifertilitas. Itu fungsi lilitan logamnya ya Bu ya. Tingkat keberhasilannya itu sampai 99%, sangat efektif ya Bu ya. Kemudian keuntungannya antara lain di sini praktis dan ekonomis, kesuburan segera kembali jika dibuka karena tidak mengandung hormon, tidak harus disiplin seperti ibu minum pil ya, juga tidak mengganggu pemberian ASI. Jadi ini aman untuk ibu yang masih menyusui ya Bu ya. Namun juga ada kerugiannya, yaitu dapat keluar sendiri apabila ukuran IUD ini tidak cocok dengan keadaan rahim pemakainya. Tapi nanti akan kita pantau terus ya Bu ya. Ya, Bu Bidan. Nah,
Selanjutnya ada tubektomi. Tapi ini sebelumnya saya kasih tahu bahwa tubektomi ini merupakan kontrasepsi permanen, Bu. Jadi jika ibu masih ingin memiliki keturunan, ini tidak direkomendasikan ya, Bu ya. Saya jelaskan bahwa kontrasepsi permanen ini untuk wanita, untuk mereka yang tidak menginginkan anak lagi. Jadi cara kerjanya adalah menghambat perjalanan sel telur wanita sebagai dimana tidak dapat dibuahi lagi oleh sperma. Begini Bu gambarnya, ini nanti kita potong di bagian sini gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi sel telurnya tidak dapat menuju ke rahim. Jadi ada keuntungannya, yang pertama itu efektivitas langsung setelah disterilisasi ya, kemudian permanen, jadi ibunya tidak perlu datang lagi ke bidan, lalu tidak ada efek samping jangka panjang, juga tidak mengganggu hubungan seksual. Namun juga ada kerugiannya, yaitu resiko dan efek samping pembedahan ya. Lalu kemudian kita menuju ke kontrasepsi vasektomi. Jadi jika tubektomi tadi untuk ibunya, vasektomi ini untuk bapaknya. Sama, ini juga bersifat permanen. Ya, jadi saya tidak terlalu menonjol. Nah, cara kerjanya itu menghalangi transport atau jalannya spermatozoa atau sel sperma sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Nah, begini cara kerjanya ya, Bu ya. Jadi juga ada keuntungannya, itu tidak ada kematian atau mortalitas, kemudian komplikasi lain, morbiditas kecil sekali, kemudian pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit, tidak mengganggu hubungan seksual, sifatnya permanen dan tidak ada resiko kesehatan lainnya. Kemudian tidak harus diingat-ingat, jadi sama seperti tubektomi tadi karena bersifat permanen. Kemudian juga ada kekurangannya, yang itu yang pertama harus dengan tindakan pembedahan, jadi harus dengan tenaga medis ya Bu ya yang mengerti. Kemudian harus memakai kontrasepsi lain atau kondom selama beberapa hari sampai sel maninya menjadi negatif. Nanti akan kita pantau. Lalu tidak dapat dilakukan pada orang yang ingin punya anak lagi, seperti ya. Baiklah, di sana sudah saya jelaskan beberapa jenis kontrasepsi. Sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan, Bapak tanyakan? Sejauh ini belum ada Bu Bidan. Cukup jelas ya Bu ya? Cukup jelas. Sampai sini apa Ibu sudah dapat menentukan alat kontrasepsi jenis apa yang akan Ibu ambil? Saya sepertinya mau mengambil IUD Bu Bidan, karena tadi Ibu Bidan menjelaskan bahwa jangka waktunya lama, bisa 10 tahun, karena saya ini orangnya pelupa Bu Bidan. Takutnya kalau saya ambil pil nanti saya lupa. Itu sebenarnya praktis yang IUD ya Bu ya. Efektifannya juga 99%. Jadi saya sama suami sepakat mau ambil IUD Bu Bidan. Ya baik Ibu ya. Berarti Ibu sudah sepakat ya mengambil IUD ya. Baik. Ibu sampai sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih merasa takut untuk menjalani alat kontrasepsi ini? Tidak Bu Bidan. Sudah ya Bu ya. Baik. Kita akan atur jadwal kapan kita pemasangan KB-nya ya Bu. Terima kasih banyak sudah berkunjung. Ini merupakan tindakan yang sangat tepat untuk mensejahterakan keluarga kecil Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Kami pamit Bu Terima kasih, Bidan. Bu. Ya.